salam kepada Pak Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Bagaimana hari ini, semangat semua? Berarti kita harus semangat hari ini. Jadi Pak Guru teriak semangat, semuanya semangat sampai 3 kali ya. Ya, Pak. 3 kali luar biasa, oke? Ya. Jadi semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, baik. Semuanya sehat? Sehat. Nah, luar biasa kalau semua sehat hari ini. Bagaimana dengan kebersihan kelas hari ini? Baik semua? Baik. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu untuk Ratpau supaya bisa memimpin doa kita pada pagi hari ini. Bisa berdiri. Marilah Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, mari kita atur doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam surga, pada pagi hari ini kami akan segera memulai pembelajaran. Kami mohon perlindungan-Mu dari awal sampai selesai nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita masuk di, kita absensi dulu ya anak-anak. Benedictus Yawa, Hadir Pak Guru. Martin Masih Pasik, Hadir Pak Guru. Yohanes Bombin, Ada Pak Guru. Juliana Gemse, Ada Pak Guru. Emmanuel Pasik Pasik, Hadir Pak Guru. Gila Adriana, Ada Pak Guru. Ana Michaela, Ada Pak Guru. Rosalina Were, Hadir Pak Guru. Katerina Kipamolo, Hadir Pak Guru. Ernesta Ya Taiwaso, Hadir Pak Guru. Moses Rahatbau, Hadir Pak Guru. Emilius Julian, Eduardus Prewi, Kanisius Waka, Hadir Pak Guru. Leonardo Munggujai. Hadir Pak Guru. Oke anak-anak, jadi setelah selesai absen, di sini Pak Guru akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita harus, di sini materi yang akan bahas yaitu tentang menyimak laporan hasil observasi dengan cermat. Jadi yang pertama di sini yaitu kita akan memprediksi informasi dalam laporan hasil observasi. Itu tujuan kita yang pertama. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi dalam laporan hasil observasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mengidentifikasi fakta dalam laporan hasil observasi. Dan yang keempat meringkas dan menyimpulkan laporan hasil observasi. Jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita di saat ini. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin tanya, untuk kalian semua itu apa yang dimaksud dengan informasi? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar, pernah baca apa yang dimaksud dengan informasi? Kelompok 1 ada? Oke, silakan. Informasi itu yang kita dapat dari orang. Ada keterangan, terus orang sekitar. Siap.
Oke, jadi itu jawaban sementara dari kelompok 1. Yang dari kelompok yang bagian tengah, kelompok 2 ada? Apa itu informasi? Coba suara keras sedikit. Apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Yang ketiga dari kelompok yang berikut. Berita yang diambil berdasarkan fakta. Oh, berita yang diambil berdasarkan fakta. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu nanti kita akan bisa lebih paham, lebih tahu ketika nanti kita masuk pada materi ya. Kita masuk pada materi. Nah, jadi semua yang dipertanyakan itu nanti ada di dalam materi yang akan Pak Guru sampaikan. Oke, yang selanjutnya kita pada berikutnya yaitu selanjutnya. Oke, kita akan masuk pada penyampaian materi. Nah, jadi hari ini materi yang akan Pak Guru sampaikan bisa diperhatikan ya. Materi yang ada di depan sini yaitu tentang menyimak laporan hasil observasi dengan cermat. Informasi dalam laporan hasil observasi. Jadi bisa dilihat di depan, informasi dalam laporan hasil observasi adalah keterangan atau data bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau keadaan. Informasi ini disajikan secara jelas, nyata, dan sesuai dengan fakta agar pembaca dapat memahami apa yang sedang diamati tanpa ditambah-tambahi dengan pendapat pribadi. Nah, jadi di situ jelas ya anak-anak, jelas ya. Ya, bahwa informasi ya itu merupakan sebuah peristiwa ya yang mana peristiwa itu disajikan secara jelas, nyata, dengan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi tidak diada-adai, tidak dibuat-buat, betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau pada kenyataannya yang terjadi. Jadi itu yang dimaksud dengan informasi dalam laporan ya informasi. Nah, di sini ada pengertian tentang informasi itu sendiri. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan dari kelompok 1 bahwa apa itu informasi, ya. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan beserta contoh yang sudah dipaparkan, sudah ada di depan ini tentang apa itu sendiri informasi beserta contoh. Nah, jadi pengertian informasi sendiri yaitu informasi adalah pengetahuan atau keterangan yang diperoleh dari suatu data atau peristiwa sehingga bisa dipahami dan berguna bagi orang lain. Dengan kata lain, informasi membantu kita untuk mengetahui sesuatu dengan lebih jelas. Nah, bisa diperhatikan contoh di bawah. Yang pertama yaitu data, yang kedua yaitu informasi. Nah, data misalnya Ani mendapat nilai 90, Budi 80, dan Sinta 70. Itu data. Nah, informasi, Ani adalah siswa dengan nilai tertinggi di kelas tersebut. Nah, berarti itu adalah data untuk mengambil kesimpulan tentang data tersebut. Jadi Ani adalah siswa dengan nilai tertinggi di kelas tersebut. Berarti itu adalah informasi. Nah, informasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan data. Nah, sehingga kan informasi tersebut bukan dibuat-buat ya, bukan tidak fakta ya. Faktanya memang begitu. Faktanya apa? Yaitu nilai tadi. Ani 90, Budi 80, dan Sinta 70. Dari data itu, maka tibalah kesimpulan informasi bahwa Ani adalah siswa dengan nilai tertinggi di kelas tersebut. Berarti betul ya, 90 ya? Iya. Jadi ada data, ada informasi. Nah, jadi contoh seperti begitu, informasi. Ada data yang kita jadikan rujukan, kemudian dari data itu menjadi sebuah informasi. Oke, yang selanjutnya yaitu observasi. Nah, di buku bacaan itu, buku materi pembelajaran itu bisa buka ya di halaman, semua sudah di halaman 3? Sudah. Halaman 3, yang kedua, yang bagian 1 yang masih informasi dalam laporan hasil observasi. Nah,
Yang berikut adalah pengertian observasi. Di situ kan ada ada kata observasi, ada informasi, ada observasi. Nah, ini kan pasti bertanya-tanya, itu apa itu observasi? Nah, di depan sudah tersedia pengertiannya dengan beserta dengan contoh, semua bisa lihat. Jadi observasi secara sederhana adalah kegiatan mengamati sesuatu dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan. Dengan observasi kita bisa mengetahui bagaimana suatu benda, peristiwa atau keadaan yang berlangsung. Ya. Nah, contohnya apa? Seorang siswa mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau di sekolah setiap pagi. Bisa diperhatikan di depan. Di sekolah setiap hari. Mencatat tinggi batang dan jumlah daun. Dari observasi itu, siswa mengetahui bagaimana tanaman tumbuh dari biji yang menjadi tanaman kecil. Nah, artinya apa? Bahwa sudah jelas. Jadi ada tanaman, siswa menanam tanaman, kemudian setiap hari itu dia observasi. Dia mengamati kan? Iya. Nah, jadi observasi itu mengamati tanaman tersebut. Dari dia tumbuh, dari dia berkembang, menjadi ada daun, ada pucuk, nah ada batang dan sebagainya. Nah, kegiatan semacam itu disebut dengan Observasi. Ya, observasi. Seperti itu observasi. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang berikut. Sifat laporan hasil observasi. Jadi laporan hasil observasi juga dia punya sifat, anak-anak. Jadi dia juga punya sifat. Nah, yang pertama itu dia bersifat itu informatif. Jelas ya di depan. Jelas. Mungkin dari bacaan yang ada di depan ada yang mungkin mau memberikan pendapat atau contoh atau yang dipahami tentang informatif itu apa? Bisa dijelaskan dengan kata-kata sendiri. Jadi bersifat informatif. Jelas di depan ya bahwa bersifat informatif artinya laporan hasil observasi mampu memberikan informasi atau penerangan kepada orang lain. Nah, berarti dia menjadi sebuah laporan, ya. Dia menjadi sebuah laporan. Nah, jadi ada sebuah dari hasil observasi tadi kita laporkan, kita menyampaikan kepada orang lain, kepada pembaca ya. Nah, jadi ketika pembaca mengetahui itu berarti jelas bahwa ada informasi yang kita sampaikan kepada pembaca tersebut. Nah, itu yang disebut dengan informatif. Yang pertama, oke. Yang kedua yaitu dia bersifat komunikatif. Nah, artinya laporan hasil observasi mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi yang kita sampaikan itu orang lain harus mengerti dengan baik. Nah, sehingga kenapa disebut komunikatif? Karena ketika kita menyusun laporan, tentu kita gunakan kalimat yang baik dan benar. Nah, sehingga ketika orang lain baca itu orang lain sudah pahami. Jadi kita harus bisa susun dengan baik, kayak gitu. Jadi yang itu yang dimaksud dengan komunikatif. Nah, yang ketiga yaitu bersifat objektif. Nah, artinya laporan hasil observasi dibuat berdasarkan keadaan atau data yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Berarti itu betul-betul sesuai dengan realita, kenyataan yang ada ya. Nah, jadi jangan sampai waktu amati pohon yang tumbuh tadi, misalnya seperti pohonnya, misalnya daunnya warna hijau, jangan bilang warna kuning. Nah, itu kan tidak objektif namanya. Jadi istilah objektif itu seperti itu. Jadi daun warna hijau, dia bilang hijau. Warna merah, dia bilang merah. Jangan sampai warnanya hijau dibilang kuning atau merah. Nah, itu kan tidak objektif namanya. Jadi sesuatu yang tidak berdasarkan dengan kenyataan. Kayak gitu. Jadi oke, bisa dipahami ya, sudah sampai di yang berikut ini sifat laporan hasil observasi. Atau ada yang mau bertanya? Oke, siap. Bagaimana pertanyaan? Informasi dalam laporan hasil observasi itu seperti apa? Oke. Jadi yang seperti Pak Guru sudah jelaskan ya, bahwa informasi dalam laporan hasil observasi itu seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya tadi ya. Ini pertanyaan dari kelompok 1 ini yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi mungkin Pak Guru harus jelaskan kembali bahwa pengertian informasi dalam laporan hasil observasi. Nah, jadi informasi yang ada itu, Pak Guru kasih contoh lagi. Misalnya seperti tadi kita menanam sebuah pohon, ya.
menanam sebuah pohon. Nah, kemudian pohon itu kita mengamati dia tumbuh sampai ada ada batang, ya, ada pucuk, bahkan sampai ada daun. Nah, itu semua bagian daripada informasi, ya. Jadi itu semua dari awal pengamatan sampai akhir tadi itu semuanya bagian daripada informasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan informasi yang ada di dalam laporan tadi, yang ada kita observasi tadi. Ya, paham ya? Paham. Berarti Pak Guru bisa lanjut ya? Bisa Pak Guru. Pak Guru lanjut. Sifat tadi sudah. Nah, fungsi laporan observasi. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi laporan observasi itu dia ada fungsinya. Kenapa bisa dibilang fungsi? Karena laporan itu tidak dibuat terus disimpan, tidak. Itu disampaikan kepada orang lain, dan itu adalah fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu kita melaporkan. Nah, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Dan itu kita harus laporkan, sehingga bisa disebut sebagai laporan. Nah, gitu. Yang kedua yaitu menjelaskan dasar penyusunan kebijakan. Nah, keputusan atau penyelesaian masalah dalam pengamatan. Contoh sebelumnya yang tadi Pak Guru sudah sampaikan tadi. Ini contohnya. Nah, menjelaskan penyusunan kebijakan. Misalnya, ya. Nah, contoh, kita mau tahu kira-kira dari semua siswa yang ada di kelas itu mana yang nilainya paling tinggi. Berarti kita harus buat data. Iya toh? Iya. Harus buat data. Nah, dari data itu, misalnya semua siswa yang ada dalam ruangan, kita buat data dulu. Mana yang nilainya gitu. Nah, dari data itu kita bisa mengetahui mana yang nilainya tertinggi. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa nilai yang misalnya nilai A paling tinggi, maka kita bisa buat informasi. Informasinya apa? A adalah siswa dengan nilai tertinggi di kelas. Nah, dari mana kita tahu? Dari data yang ada. Dari data yang ada. Nah, itu yang tadi masuk di yang tadi masuk di fungsi bagian kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan. Nah, jadi apa Guru maksud tadi? Keputusan yang diambil kita mau tahu, misalnya seperti siapa nilai tertinggi, ya kita buat data tadi, sehingga kita bisa berkeputusan. Nah, keputusan itu yang disebut dengan informasi. Yang berikutnya itu sarana pendokumentasian. Kalau ini sudah jelas bahwa itu arsip, biasanya digunakan untuk arsip. Jadi ketika orang lain ingin tahu informasi itu, tinggal datang ambil aja, gitu. Jadi tidak perlu cari-cari karena sudah diarsipkan. Itu yang namanya dokumentasi. Ya. Yang berikutnya itu sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi ketika orang membutuhkan informasi tersebut, ya laporan tadi sudah tersedia. Ya, paham ya? Kita masuk berikut lagi. Nah, ini fakta. Fakta dalam laporan hasil observasi. Jadi jelas di situ fakta dalam laporan hasil observasi adalah informasi yang benar-benar terjadi di lapangan tanpa tambahan pendapat atau perasaan pribadi. Fakta disampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat, dengar atau ditemukan saat melakukan observasi. Jadi ini sudah jelas ya. Fakta berarti sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, jadi contoh kayak tadi Pak Guru bilang bahwa ketika menanam sebuah pohon kemudian itu dia mati, berarti harus menyampaikan sesuai pertumbuhan pohon itu toh. Harus sesuai. Jadi itu jangan sampai pohonnya bentuk lain terus dibilangnya lain. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Contoh di bawah. Jika melakukan observasi di sekolah, fakta yang ditulis misalnya, sekolah memiliki 12 ruang kelas. Halaman sekolah ditanami bunga mawar dan melati. Itu berbeda dengan opini seperti halaman sebuah sekolah sangat indah. Karena indah itu penilaian, bukan fakta ya. Nah, jadi fakta datanya dari hasil pengamatan. Contoh misalnya, Pak Guru kasih contoh. Nah, misalnya seperti di sekolah ini ditanami bunga, sehingga kelihatan apa? Indah. Indah ya. Berarti indah itu fakta atau bukan? Fakta atau bukan? Bukan. Misalnya di lokasi SMA Yosunarso ditanami bunga, begitu banyak bunga. Pertanyaan, itu fakta atau bukan? Fakta. Nah, ketika ada orang datang dan orang lain lihat, wah indah sekali tanamannya.
begitu banyak bunga, indah sekali. Nah, indah sekali ini fakta atau opini? Fakta atau opini? Jadi yang jelas adalah opini. Karena itu pendapat dia. Ketika dia melihat halaman, iya toh, berarti itu adalah opini. Karena menurut dia indah, belum tentu menurut orang lain. Nah, dan itu yang termasuk dalam fakta laporan hasil observasi. Bagaimana? Paham tentang ini? Paham. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh ada, oke silakan. Fakta dalam laporan hasil observasi seperti apa? Oke, nah ini nanti Pak Guru coba kaitkan dengan materi kita hari ini yaitu laporan hasil observasi. Nah, jadi pertanyaan dia bagus. Apa kaitan antara fakta dan laporan hasil observasi? Jadi fakta itu apa sih? Nah, sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa di dalam laporan observasi itu harus ada fakta. Jadi yang kita sampaikan itu fakta, bukan opini ya. Iya. Ya, nah, kayak gitu. Nah, yang tadi sudah jelas Pak Guru kasih contoh tadi. Jadi misalnya sekali lagi Pak Guru sampaikan di halaman SMA Yos ditanami bunga. Itu fakta atau opini? Itu fakta atau opini? Fakta. Ketika orang datang, orang bilang wah tampaknya indah sekali. Itu fakta atau opini? Opini. Karena itu dia berpendapat. Belum tentu orang datang dan dia bilang itu indah. Nah itu yang disebut dengan opini. Faktanya ada penanaman bunga di SMA atau sekolah. Nah gitu ya. Paham ya dia ya? Paham. Oke, selanjutnya 3. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu interpretasi laporan hasil observasi. Nah, yang pertama yaitu interpretasi laporan hasil observasi adalah proses menafsirkan atau memberikan makna terhadap data atau fakta yang sudah dikumpulkan. Jadi tidak hanya menyajikan apa yang dilihat, tetapi juga menjelaskan arti dari fakta tersebut agar lebih mudah dipahami. Nah, contoh, jika hasil observasi menunjukkan bahwa siswa sering terlambat masuk kelas, maka interpretasinya bisa berbunyi kebiasaan siswa yang sering terlambat masuk kelas menunjukkan kurangnya kedisiplinan atau adanya kendala dalam manajemen waktu, sehingga perlu adanya pembinaan lebih lanjut. Oke, sekarang Pak Guru jelaskan dari contoh yang ada ya. Nah, misalnya di dalam ruangan kelas ini, misalnya 5 orang itu sering terlambat, ya. Berarti itu apa? Fakta atau bukan? Misalnya 5 orang terlambat setiap saat, sering terlambat, itu fakta atau bukan? Fakta ya. Nah, fakta itu yang dimaksud dengan interpretasi di situ kan kita memberikan kesan dari fakta yang tadi. Apa pendapat kita? Pendapat kita adalah dari 5 orang tersebut yang terlambat berarti menunjukkan bahwa mereka tidak disiplin waktu. Nah, ini kan namanya interpretasi. Kita interpretasi berdasarkan fakta yang ada. Iya toh? Nah, kurangnya disiplin. Nah, itu sehingga disebut dengan interpretasi. Paham ya? Paham. Oke, paham. Oke, jadi dari bagian ketiga ini mungkin ada pertanyaan? Interpretasi dalam laporan hasil observasi itu seperti apa sih? Oh ya, baik. Jadi yang dipertanyakan adalah interpretasi dalam laporan hasil Observasi. Contoh, Pak Guru kasih yang lebih sederhana lagi ya. Nah, contohnya misalnya seperti di dalam apa namanya sekolah ini, misalnya ada kelasnya 12 ruangan, misalnya ya. Nah, dari 12 ruangan itu, misalnya itu fakta atau opini? Pak Guru pertanyakan, fakta atau opini? Fakta ya. Artinya bahwa di sekolah ini ada 12 ruangan ya, fakta. Nah, ketika dari fakta itu Pak Guru interpretasi, memberi apa ya, kesan dengan fakta itu. Oh, di SMA Yos terdapat banyak kelas. Berarti itu fakta atau interpretasi? Interpretasi. Nah, karena belum tentu menurut orang kelasnya 12. Belum tentu. Mungkin yang menurut orang yang banyak itu mungkin harus 20 kelas, 30 kelas itu bagus. Jadi itu yang disebut dengan interpretasi. Oke. Paham ya untuk yang bertanya? Oke, siap. Oke, jadi
materi tadi itu terakhir ditutup dengan ada sebuah quotes ya. Ilmu adalah satu-satunya harta yang tak pernah hilang. Harta uang boleh hilang, boleh habis. Rumah boleh rusak, ya. Nah, HP mungkin bisa hilang atau rusak. Tapi kalau ilmu itu tidak akan pernah hilang karena dia ada di dalam otak. Jadi kapanpun dan dimanapun ilmu itu akan tetap ada. Jadi meskipun kalau sudah punya ilmu, kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Kehilangan rumah bisa cari lagi. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Sehingga kita bisa gunakan itu untuk bisa mencari segala sesuatu yang kita butuhkan. Meskipun itu rumah yang bisa hilang, uang yang habis, nah dengan ilmu kita bisa mencari itu. Ya, karena dia tidak akan pernah hilang selama kita masih hidup. Ilmu itu akan tetap ada dalam kita punya otak. Ya, kayak begitu ya. Iya, Pak Guru. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan pembagian kelompok. Ya, kita akan pembagian kelompok. Jadi ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Yang sudah kita bagikan. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, dari 3 kelompok yang ada itu coba buka buku materi dulu. Yang bagian 3. Jadi kelompok 1 yang ini yaitu dia membahas tentang informasi dalam laporan hasil observasi. Yang kedua, kelompok yang kedua bilang yaitu fakta dalam laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, interpretasi laporan hasil observasi. Kelompok 3 ya. Iya, Pak Guru. Jadi masing-masing sudah tahu tugas? Sudah. Oke. Nah, jadi dari kelompok yang ada itu nanti masing-masing kerjakan. Nanti hasilnya itu bisa dipresentasikan. Ya, nanti masing-masing maju ke depan, lalu bisa mempresentasikan hasil di depan nanti ya. Iya, Pak. Oke, mungkin bisa langsung kerjakan materi yang ada. Jadi nanti setelah semuanya dikerjakan itu perwakilan dari masing-masing kelompok itu bisa maju terus sampaikan hasil presentasinya di depan. Jadi maju bukan langsung baca ya, maju itu nanti ada pendahuluan dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok, nanti mungkin bisa tulis di sini. Saya dari kelompok 2 atau 1 atau 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya.
Nah, jadi nanti presentasi itu kalau bisa itu 2 orang yang maju ya. Ya, Pak. Jadi satu yang nanti membaca, nah, nanti satu itu yang moderatornya. Jadi nanti dia yang menyampaikan pembuka sama penutup. Ya, jadi harus dibiasakan kayak gitu ya. Jadi yang moderatornya harus bisa berbicara, harus bisa dilatih. Karena tidak hanya di kelas ya, nanti ketika selesai dari sini pun di mana-mana pasti mau ngomong itu pasti ada pembukanya dulu. Bagaimana kelompok 1 bisa? Bagaimana semuanya bisa? Baik, luar biasa. Kelompok 2 bagaimana bisa? Bisa, Pak Guru. Kelompok 3 bagaimana bisa? Bisa. Kita sampai dari 2 yang jadi semuanya bisa kerja dengan tenang, kerja dengan baik, teliti. Kalau sudah, periksa baik-baik dulu. Jangan sampai ada yang masih kurang, bisa dilengkapi. Ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Moderatornya itu bisa persiapan ya. Jadi untuk membuka dan menutup bisa persiapan. Oke, ada yang sudah? Sudah semuanya sudah? Oke, berarti mungkin kita langsung presentasi ya. Oke. Jadi bagaimana kira-kira? Berurutan atau yang sudah siap maju duluan? Berurutan. Semuanya berurutan ya? Oke, berarti mulai dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 silakan, boleh maju ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi bisa berdiri di sudut, ya di situ, oke, di situ. Oke, jadi bisa semuanya bisa arah pandangan ke depan ya. Bisa perhatikan dari kelompok
Satu, ya, oke. Jadi silakan kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, jadi nanti suaranya ulang, coba diulangi lagi. Suaranya bisa agak keras lagi. Agak keras. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Oke, silakan. Yang pematerinya silakan dibaca, suaranya harus keras. Laporan hasil observasi Yang lain tenang ya. Belalang Sumba adalah serangga yang termasuk ke dalam kategori Ordamantodea. Belalang Sumba memiliki nama lokal, congcoran, dalam bahasa Sunda atau Betawi, walang kadu atau walang keke dalam bahasa Jawa, dan mentada dalam bahasa Melayu. Belalang Sumba banyak ditemukan di kawasan tropis seperti di Indonesia. Belalang Sumba memiliki ciri-ciri tubuh yang unik. Belalang Sumba memiliki bentuk tubuh yang ramping. Belalang Sumba memiliki sepanjang seluruh tubuh dari bagian kepala hingga ujung abdomen sekitar 85 mm. Belalang Sumba memiliki sepasang antina di bagian kepala. Tipe antina tersebut berbentuk seperti benang. Mata belalang Sumba berbentuk fase atau mata majemuk. Belalang Sumba memiliki tipe arah mulut berbentuk partikel. Pada bagian toraks, belalang Sumba terdapat protoraks dan mesotoraks. Tiap-tiap bagian tersebut terdapat sepasang tungkai. Bagian abdomen belalang Sumba terdiri atas 8 ruas. Belalang Sumba memiliki panjang protoraks berukuran 18 mm. Tungkai pertama berukuran 60 mm. Tungkai kedua berukuran 64 mm. Tungkai ketiga berukuran 75 mm. Belalang Sumba memiliki 2 pasang sayap yang terdiri atas sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan belalang Sumba berukuran 54 mm, sedangkan sayap belakang berukuran 54 mm. Belalang Sumba dewasa memiliki sayap. Belalang Sumba jantan biasanya dapat terbang dengan sayapnya, sedangkan belalang betina biasanya tidak dapat terbang. Belalang Sumba termasuk golongan predator oligofagus. Predator oligofagus adalah predator yang memakan banyak jenis mangsa. Keuntungan predator jenis ini adalah mereka dapat bertahan pada kondisi jumlah populasi mangsa yang sedikit. Hal ini karena mereka memiliki peluang mendapatkan mangsa lain. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 1 Sigi dan anak-anak. Oke, tepuk tangan lagi. Jadi nanti ada penutup dulu baru semuanya tepuk tangan ya. Oke, bisa kembali kelompok 1. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 dipersilakan.
tropis dan subtropis. Belalang sembah memiliki 2 pasang antena di bagian kepala. Belalang sembah memiliki 3 halaman berbentuk partikel. Belalang sembah panjang protokal berukuran 28 mm. Belalang sembah jantan dapat terbang dengan sayapnya. Belalang sembah memiliki 3 pasang sayap yang terdiri atas sayap depan, tengah, dan belakang. Sayap depan belalang sembah berukuran 54 mm, sedangkan sayap belakang berukuran 44 mm. Belalang sembah termasuk golongan predator Polyphagus. Belalang predator Polyphagus adalah predator yang memakan satu jenis macam. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Emanuel Basbasi dan Moses Rahakbau akan mempresentasi hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh interpretasi dalam laporan nasional privasi. Oke, baik, silakan. Contohnya adalah belalang sembah adalah serangga yang termasuk ke dalam kategori ordo Mangodea. Belalang sembah memiliki nama lokal cor-coran dalam bahasa Sunda atau Betawi, walang kadung atau walang keke dalam bahasa Jawa, dan mentada dalam bahasa Melayu. Belalang sembah banyak ditemukan di kawasan tropis seperti di Indonesia. Belalang sembah memiliki ciri-ciri tubuh yang unik dan belalang sembah memiliki bentuk tubuh yang ramping. Inilah salah satu contoh interpretasi dalam laporan hasil observasi. Sekian dari kami hasil presentasi kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, jadi sangat luar biasa ya, yang tadi hasil yang sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok 1 dulu, ya Pak Guru berikan apresiasi karena sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik dan hasilnya sangat luar biasa. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya juga untuk yang kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan sangat baik juga. Nah, hasilnya juga sangat memuaskan. Nah, oleh karena itu kita juga wajib memberikan apresiasi untuk kelompok 2 yang mulia. Oke, yang berikut juga untuk kelompok 3 ya. Jadi dari hasil yang sudah disampaikan juga hasilnya sangat luar biasa dan juga sangat memuaskan. Oleh karena itu kita berikan apresiasi. Nah, yang berikut sekarang itu dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi yang pasti semuanya sudah sangat baik ya menurut Pak Guru. Nah, mungkin ada beberapa kekurangan itu bisa nanti diperbaiki ke depannya, karena ke depan pasti kita masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari presentasi yang ada itu bisa dipelajari ya, mana kesalahan, mana kekurangan. Ya mungkin tadi ada yang di depan masih gugup, grogi ya dalam menyampaikan pendapat, itu wajar karena itu bagian daripada proses di mana kita harus belajar ya untuk bisa menyampaikan dengan baik. Tapi bagi Pak Guru itu sudah sangat baik. Yang paling utama adalah berani dulu. Soal benar dan salah sudah berkali-kali Pak Guru sampaikan bahwa soal benar dan salah itu biasa dalam dunia belajar. Ya, jadi salah bukan berarti tidak bagus, tidak. Itu proses, bagian daripada proses. Nah,
Jadi yang masih gugup, masih grogi menyampaikan itu, ya tidak apa-apa karena dulu juga pengurus begitu, ya. Jadi mengajar, jangankan sekarang, kalau sekarang kan sudah biasa. Tapi awal-awal sekolah juga begitu, menyampaikan itu bahkan sampai pernah gemetar, aku kok. Jadi mulut sampai kata-kata itu kata-kata salah-salah, disampaikan juga salah begitu. Dan itu bukan kalian saja, mulut juga begitu. Jadi sampaikan, ada yang mungkin sampaikannya tidak berani tetap orang, jadi sampaikannya begitu. Ada yang menyampaikan tapi tidak melihat orang, mungkin lihat ke samping kan, mata mungkin di atas bawah itu jelas. Nah, tapi tidak apa-apa, Pak Guru bersyukur dan berterima kasih karena mau berani. Itu satu poin yang Pak Guru mau sampaikan. Satu poin yang Pak Guru banggakan dan apresiasi. Oke, jadi intinya semua sudah sangat baik. Kurang bisa ditambahkan. Jadi salah bisa diperbaiki. Jadi oke, selanjutnya mungkin bisa ada tanggapan dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 kira-kira menurut penilaian mereka, kelompok 2 bagaimana, menurut kelompok 3 kira-kira gimana penilaian dari masing-masing kelompok terhadap kelompok yang lain, ya. Jadi terserah apapun penilaiannya menurut pandangan kalian masing-masing. Jadi nanti Pak Guru berikan waktu dan kesempatan untuk bisa menilai. Jadi nanti masing-masing berikan penilaian kepada kelompok yang lain, ya. Jadi kelompok 1 nilai kelompok 2 dan 3, kelompok 2 nilai kelompok 1 dan kelompok 3, dan sebaliknya kelompok 3 nilai kelompok 1 dan 2. Jadi kayak gitu, ya. Nah, apapun penilaiannya kalian nilai sesuai dengan penilaian kalian masing-masing. Terserah mau seperti apa. Jadi yang pasti itu original dari kalian, ya. Seperti begitu. Oke, bisa? Bisa Pak Guru. Kelompok 1, 2, 3 bisa? Bisa. Oke, mana suaranya lagi? Bisa kelompok 1, 2, 3? Bisa. Oke. Nah, sekarang bisa dari kelompok 1 atau campur. Ada yang sudah siap duluan? Atau kita berurutan aja ya dari kelompok 1. Kira-kira penilaian dari kelompok 1 untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Gimana kira-kira? Mungkin bisa dipikirkan penilaiannya seperti apa, atau menurut kalian seperti apa, kelompok 2 atau 3 sudah bagus atau belum? Jadi bisa mulai dari sekarang bisa berdiskusi lagi ya dengan teman-temannya. Jadi sesama teman bisa berdiskusi. Kira-kira bagaimana penilaian dari kelompok masing-masing kepada kelompok yang lain? Sudah dari kelompok 1 sudah siap ya? Jadi penilaian kepada kelompok mana dua nih kira-kira? Kelompok 2 atau kelompok 3? Oh, dua-dua. Berarti 2 dulu habis 3 atau? 2 dulu baru 3. Oke, silakan. Dari kelompok 2, bagaimana kira-kira menurut kelompok 1 penilaian terhadap kelompok 2? Silakan. Berdiri. Menurut kami kelompok 1 kelompok 2 tentang diskusi kamu yang tadi sangat bagus sekali dari awal sampai akhir tadi, semuanya bagus sekali. Sama pula juga dari kelompok 3 tentang diskusinya juga sangat bagus sekali. Oke, sekarang pengurus mau tanya kira-kira dari waktu kelompok 2 presentasikan. Nah, kira-kira dari kesiapannya sudah siap atau belum dari kelompok 1? Sudah sangat siap. Nah, kalau grogi masih ada. Hanya waktu yang pemateri sampaikan materi, ya toh. Nah, terus yang moderator juga dia sampaikan salam pembuka penutup. Itu masih ada sedikit grogi, pasti ada. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Oke, jadi kelompok 1 sudah sangat berani, ya, luar biasa. Bagi Pak Guru sudah sangat luar biasa karena sudah berani untuk menyampaikan penilaian. Nah, oke. Jadi sekarang ini Pak Guru kasih kesempatan dari kelompok 2 dan 3. Bagaimana kira-kira menurut kalian dengan penilaian yang ada dari kelompok 1?
Kelompok 2 gimana? Penilaian tadi terima atau tidak terima atau bagaimana? Atau mungkin mau sanggah begitu? Dila, mewakili kelompok? Jadi ini dia sanggahnya bukan penilaian. Jadi kok sanggah dulu apa yang dia sampaikan. Sanggah dalam artian bahwa kok komentar yang dia berikan penilaian ke kelompok. Jadi Pak Guru berikan kelompok untuk dia menjawab. Begitu, menjawab hasil penilaian dari kelompok 1. Oke, silakan. Terima kasih karena sudah memberikan kami penilaian yang bagus dan juga arahan sudah memberikan kami kesempatan berbicara. Untuk saya satu dari satu. Jadi nanti penilaian nanti tanggapan nanti. Artinya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang penilaian. Setuju? Setuju Pak Guru. Oke, siap. Oke, silakan. Duduk. Oke, yang berikutnya yang ketiga. Kelompok yang 3, kira-kira bagaimana? Tanggapan dulu untuk penilaian dari kelompok 1. Tanggapan saya sangat-sangat bagus karena dia tanggapan ada kenyataan. Oh ya, siap. Oke, soal kenyataan. Oke, berarti tepuk tangan dulu. Berarti kelompok 3 percaya diri ya bahwa kenyataannya memang bagus dan dia memang menurut Pak Guru juga bagus ya, sudah sangat ya. Jadi ada di situ pembuka yang bagus, lebih bagus, ada juga penutup juga sangat bagus. Apalagi di akhir penutup kan ya, ada kata-kata maaf bila ada yang salah. Itu kata-kata tambahan yang mendongkrak penilaian ya untuk lebih bagus lagi. Kalau menurut Pak Guru seperti itu. Oke, jadi sekali berikan aplaus dulu. Nah, sekarang ini giliran kelompok 2. Kelompok 2 coba memberikan penilaian kepada kelompok 1 maupun kelompok 3. Nah, penilaiannya itu tentang presentasi tadi. Jadi menurut kalian, kira-kira mana yang masih kurang? Tidak apa-apa. Jujur itu lebih baik meskipun menyakitkan, kata-katanya begitu kan? Jujur lebih baik meskipun itu menyakitkan. Jadi harus terima. Nah, kira-kira dari kelompok 1, kelompok 3 itu apa kekurangannya kira-kira? Apakah ada kekurangan atau tidak? Gitu. Kalau bagus ya bagus, tapi kalau masih kurang apa yang masih kurang? Jujur aja sampaikan penilaian kalian terhadap kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, sudah siap untuk menyampaikan penilaiannya? Bisa, atau mungkin masih pikir-pikir dulu boleh, silakan. Pak Guru masih bisa kasih waktu untuk bisa diskusikan dulu. Dan selanjutnya kalau kita juga masih bisa diskusikan. Susun kata-katanya yang rapi, yang baik. Jadi bisa didiskusikan dengan teman-teman ya, kira-kira kita punya penilaian seperti ini. Untuk apakah orang masih grogi atau tidak? Atau jangan sampai Pak, dari cara menyampaikan itu sudah sangat baik artinya lantang, suaranya keras, dia berani, dia menyampaikan, jadi tidak kelihatan takut atau grogi ya. Itu yang bisa jadikan bahan penilaian. Mungkin dari moderator yang menyampaikan kata-kata pembuka itu mungkin masih kurang kah? Harus tambah kata-kata ini kah? Selanjutnya penutup juga begitu. Mungkin masih ada kata-kata yang mau ditambahkan kah? Mungkin perlu ini yang kurang. Nah, itu bisa disampaikan, bisa saling melengkapi. Jadi kita belajar ini saling melengkapi. Di mana ada yang kurang, ya yang lain melengkapi. Kalau yang sudah lengkap, ya terima kasih, itu luar biasa. Jadi kalau kelompok 2 sudah siap, ya bisa langsung menyampaikan. Kalau sudah siap ya. Kalau masih mau diskusi silakan. Selanjutnya juga kelompok 3 bisa diskusi. Kira-kira diskusi dulu. Saya dari kelompok 3 sangat bagus cara bacanya. Bisa langsung lihat ke kelompok 3. Jadi komunikasi harus saling menata. Sudah sangat bagus, bukanya
1. Nanti Pak Guru kasih waktu untuk kelompok 3 dan 1 untuk kasih tanggapan atas penilaian dari kelompok 2. Jadi mungkin dari Dila bisa ini lagi Kak, kasih penilaian untuk kelompok 1. Tadi kan sudah 3. Jadi sekarang kelompok 1. Ayo serius, jangan kita. Penilaian saya untuk kelompok 1 itu tadi mungkin bacanya cuma dari buku, sedikit ragu. Dan kali juga pembukanya itu mungkin suaranya itu masih pelan. Oh masih. Oh ya, terima kasih. Berikan nama. Nah, jadi untuk dari kelompok 1 itu adalah penilaian dari kelompok 2. Oke. Jadi kalaupun mungkin dari menurut kelompok 2 masih ada sedikit kekurangan, ya itu mungkin bisa dijadikan pembelajaran. Iya kan? Sama hal juga kelompok 3. Kelompok 3 tadi kayaknya bagus semua ya penilaiannya, atau masih kurang sedikit di yang komentar ya? Oke, tidak apa-apa. Itu wajar dalam dunia belajar. Jadi kalau belajar itu biasa ya. Jadi oke. Jadi dari kelompok 1 penilaian dari kelompok 2. Jadi yang dinilai yang mungkin masih ada kurang itu bagian dari pembelajaran ya. Jadi ke depan itu bisa lebih berani lagi, bisa lebih semangat, berani, tidak gugup, tidak gentar, tidak takut ibarat pahlawan kan. Jadi berani, ya, karena kita nanti ada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang ini Pak Guru kasih tanggapan. Jadi nanti dari kelompok 1 kasih tanggapan terhadap kelompok 2, kelompok 3 kasih tanggapan ya, ya. Nah, jadi dari kelompok 3 dulu kan, kira-kira kasih tanggapan bagaimana menurut kelompok 3 penilaian dari kelompok 2? Terima kasih atas penilaiannya. Kami terima kasih, mungkin apa macamnya tadi ke depannya kami akan perbaiki dan luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Nah, itu baru namanya laki-laki sejati. Artinya dia terima apa adanya. Iya. Iya kan? Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi memang luar biasa dari kelompok 3 legowo mau terima penilaian dari kelompok 1. Nah, artinya bahwa kelompok 2 artinya bahwa ada kekurangan dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kelompok 3 mau mengakui. Dan ke depan bisa diperbaiki ya kelompok 3. Oke. Nah, selanjutnya itu dari kelompok 1 mungkin bisa kasih tanggapan dari kelompok 2 dia punya penilaian bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari kelompok 1. Mungkin yang tadi dari kelompok 2 tanggapan kami mungkin itu tadi kurang baca, kaku-kaku, dan tadi moderator pun baca pun agak pelan. Itu mungkin adalah kekurangan kami. Mungkin ke depan kami akan buat yang terbaik lagi. Dan ini adalah pelajaran buat kami. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, kelompok 1 juga sudah menanggapi, luar biasa. Pak Guru rasa luar biasa ya, karena dia menyadari kekurangan dan kelemahan dia, dan ke depan bisa diperbaiki ya. Nah, oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk kelompok 1 yang telah memberikan tanggapan. Dan selanjutnya kita masuk di kelompok 3 untuk menyampaikan penilaian kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, sudah siap? Silakan. Izinkan saya untuk memberi penilaian kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1, memang tadi Pak Guru bilang untuk itu wajar, tapi mungkin kedepannya mungkin bisa lagi untuk intonasi dalam pembacaannya untuk lebih terdengar seperti itu. Jadi ngomong tidak cara. Dan tolong suaranya agar lebih diperbesar supaya kita semua bisa dengar. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dari kelompok untuk kelompok 2 Baik, saya penilaian. akan penilaian untuk kelompok 2. Yang saya nilai itu yaitu untuk kemana Katarina, cara membacanya terlalu cepat Pak Guru. Mungkin ke depan bisa kasih agak pelan baca dengan intonasinya supaya supaya kita pahami apa yang kalian dapatkan atau fakta-fakta yang kalian berikan kepada kami. Sekian dari kami. Wah, luar biasa, tepuk tangan.
Jadi hari ini artinya bahwa Pak Guru melihat ini memang sebenarnya kalian itu luar biasa. Hanya mungkin dalam penerapan materinya kita belum diskusi kelompok ya. Siapa? Jadi mudah-mudahan dengan belajar kita hari ini kan Pak Guru bisa lihat bahwa ternyata bisa sebenarnya. Ada potensi ya, jadi kemampuan berbicara yang disebut dengan public speaking itu dari kalian semua itu memang banyak yang nampak kelihatan ya. Diskusi seperti begini kan langsung kelihatan. Ini bagi Pak Guru luar biasa. Pak Guru hari ini mungkin sebelumnya kita belum diskusi kelompok, jadi Pak Guru belum bisa menilai sejauh mana kamu punya kesiapan, kemampuan, keberanian untuk berbicara. Tapi hari ini Pak Guru bisa nilai, dan bagi Pak Guru itu luar biasa untuk kalian semua. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, jadi sekian untuk penilaiannya dari semuanya. Ya, sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Nah, ini kan ke depan Pak Guru sudah, ini dari pertemuan ini Pak Guru sudah bisa nilai mana yang berani, mana yang menyampaikan tugasnya dengan baik. Dan menurut Pak Guru itu sudah sangat luar biasa karena ini kita masuk pada sesi pembagian kelompok dan harus berbicara. Ya, harus berbicara, dan Pak Guru lihat itu sudah sangat luar biasa ya. Sudah berdiri dan berbicara, moderatornya sudah bagus, dan meskipun ini baru pertama kali perdana untuk kita bentuk kelompok seperti begini ya, dan itu langsung jadi menurut Pak Guru, langsung jadi ya. Jadi kalian langsung jadi, berbicaranya sudah sangat bagus ya, meskipun yang tadi penilaian dari masing-masing kelompok masih ada yang kurang karena gugup takut, sudah itu biasa. Ini namanya persiapan, ini namanya proses belajar, tapi sudah sangat luar biasa ya. Ya, jadi anak-anak sekalian itu sudah sangat luar biasa bagi Pak Guru. Jadi terima kasih kalau kalian sudah berani, ya tetap berani seterusnya, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap dari pertemuan kita ini masih ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, kalau kurang saling melengkapi. Nah, itu pesan dari Pak Guru untuk kalian semua. Tapi pada umumnya semua sudah sangat baik, sudah sangat baik. Kalau dari misalnya penilaian ya, penilaian berdasarkan angka yang Pak Guru. Mungkin kelompok 1 ya sudah 80 yang nilainya kalau menurut Pak Guru ya. Nah, kemudian yang kelompok 2 ya, kelompok 2 itu masih sama nilainya, tetap 80. Jadi 80 itu sudah sangat bagus ya teman-teman. Iya, Pak Guru. Sudah sangat bagus. Nah, dan yang kelompok 3 itu 85 ya, 85. Nah, itu mungkin yang mendokrak nilainya yang lebih bagus itu karena dia punya moderatornya membuka dan menutup. Materi semua sama, tapi kalau untuk pembuka dan penutup itu 85 untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi itu hasilnya. Jadi masing-masing sudah tahu seperti apa hasil daripada atau penilaian daripada presentasi yang kita lakukan sekarang ya. Jadi itu apresiasi dari Pak Guru untuk kalian semua. Ya, itu apresiasi dari Pak Guru. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk pada kesimpulan yang ada ya. Oke, kesimpulan yang ada dari semua yang kita belajar hari ini. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang akan kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Bukan saja materi ya, tapi dari semangat ya anak-anak sekalian yang tadi semangat untuk mempresentasikan. Kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa ya? Jadi menurut Pak Guru, pertemuan kita ini kesimpulan yang pertama ya. Yang pertama bahwa dari materi yang Pak Guru sudah kasih pasti semuanya sudah paham ya? Ya, Pak. Sudah paham. Yaitu hasil observasi ya, menyimak laporan hasil observasi dengan cermat. Nah, dari pembelajaran yang ada Pak Guru mengharapkan ya bahwa kalian pasti sudah paham, sudah mengerti, memahami itu apa itu observasi. Berarti sesuatu yang perlu kita amati. Nah, seperti contoh Pak Guru tadi sudah sampaikan, mengamati si pohon yang kita tanam dari awal sampai dia berkembang, bertumbuh, bahkan mungkin berbuah seperti itu. Nah, itu yang bagian daripada pengamatan. Kemudian fakta. Fakta juga sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi sampaikan fakta? Ya sudah jelas ya. Nah, observasi belalang sembah.
berarti fakta-fakta tentang dalam sampah yang disampaikan. Juga tadi sudah disampaikan ada sekitar 10 ya, 10 fakta ya. Iya. Nah, 10 fakta. Dan yang ketiga yaitu dari kelompok 3 itu tentang interpretasi. Jadi bagaimana kita memberikan kesan terhadap sebuah data, itu yang sangat penting. Nah, itu bagian juga daripada penilaian. Bagaimana kita melihat suatu fakta kemudian kita menginterpretasikan. Contoh juga Pak Guru sudah sampaikan, misalnya di SMA Yos banyak ditanami bunga. Itu fakta, oke? Fakta atau opini? Fakta. Ketika orang datang, orang melihat, lalu orang bilang, wah SMA Yos halamannya sangat indah. Berarti itu interpretasi. Karena dia memberikan kesan terhadap situasi di halaman yang ditanami bunga. Karena indah itu berarti berhubungan dengan apa tadi? Tidak, kalau indah berarti pasti berhubungan dengan bunga. Karena bunga kan identik dengan indah toh? Iya. Indah, cantik, molek dan sebagainya. Itu indah. Nah, yang berikut lagi yaitu dari segi materi. Dari segi presentasi, kesimpulan Pak Guru semuanya sudah sangat baik menurut Pak Guru ya. Nanti ke depan kita bisa diskusi lagi. Dan Pak Guru harap nanti akan diskusi itu lebih berani lagi ya. Lebih berani tadi yang menunggu sangat bagus, rapolnya sangat bagus, dan yang lain ya, kelompok 1, kelompok 2. Tapi penilaian sementara mungkin lebih baiknya lebih tinggi ya, bukan lebih baik, lebih tingginya di kelompok 3. Dan itu Pak Guru sangat apresiasi. Itu sangat luar biasa. Itu bagi Pak Guru sangat luar biasa. Nah, itu mungkin sementara kesimpulan. Tambah lagi materi-materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok juga sudah sangat baik dan sudah sangat sesuai ya. Nah, dan selanjutnya kita masuk pada yang berikut. Pak Guru berharap supaya semuanya bisa belajar di rumah. Materi yang sudah ada itu kita nanti masing-masing belajar di rumah ya. Iya, Pak Guru. Masih semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Berarti ingat materi yang sudah ada nanti kita belajar di rumah. Kita belajar supaya nanti mungkin pertemuan berikut kita bisa mengulang kembali dan bisa menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari. Oke ya? Siap ya? Siap. Oke. Selanjutnya mungkin kita ice breaking. Tahu ice breaking? Berhenti sejenak. Kemudian kita melemaskan otot, menenangkan pikiran, ya. Ada sebuah permainan kecil yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin semuanya bisa berdiri. Oke, jadi mungkin ada yang bisa memandu, Rako bisa mandu. Kemudian tadi apa? Tepuk satu ya? Tepuk satu ya. Oke, tepuk satu. Dari dua bisa depan. Luar biasa. Ada sampai 5 ya. Jadi mungkin bisa dipraktekkan dulu. Oke, silakan. Jadi itu dia yang bicara paling penting. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bisa? Oke. Semuanya semangat. Kita defense. Jadi tidak boleh ada ketegangan, kelemasan dan sebagainya. Pokoknya kita harus tetap semangat. Silakan, Rako. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, bagaimana semuanya semangat? Semangat! Oke, luar biasa. Bisa kembali. Oke, baik. Tadi kita sudah semangat. Jadi semuanya rasa lega ya? Lega. Ya, mungkin ada yang mengantuk. Ya, mungkin mengantuknya langsung hilang. Jadi ada yang lemas-lemas langsung jadi semangat.
Iya ya. Iya, Pak Guru. Jadi mungkin tadi ada yang mulai lapar, mungkin langsung kenyang. Oke, jadi yang pasti kalau lapar semua sudah lapar, kalau sudah jam 12 ya. Iya, Pak Guru. Sama, Pak Guru juga lapar. Jadi terima kasih untuk semuanya anak-anakku yang terkasih. Terima kasih karena sudah hadir saat ini. Kita sudah boleh menyampaikan, Pak Guru sudah menyampaikan materi saat ini. Prosesnya sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang kita belajar hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Semuanya paham ya? Paham. Yang lebih semangat lagi, semuanya paham ya? Paham. Oke. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya ya. Dan ingat, pulang di rumah itu bisa belajar kembali apa yang kita sudah pelajari hari ini. Semoga bisa dimengerti, dipahami untuk kedepannya bisa dijawab ya, karena persiapan nanti kita ujian 3 semester, akhir semester, apa yang kita belajar hari ini itu pasti ada di dalam itu. Jadi Pak Guru harap pada persiapan dari semuanya ya, itu harapan Pak Guru. Bisa ya? Bisa. Ulang bisa ya? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini kita sudah berada di ujung kegiatan. Semoga kalian semuanya sehat walafiat ya, jaga kesehatan yang baik ya, jangan sampai sakit karena kita masih tetap harus belajar, berproses. Istirahat yang cukup, jangan berkadang malam bermain sampai tengah malam, harus bisa tidur tempo untuk besok pagi bisa sekolah lagi dengan baik ya. Jadi harap, jadi untuk semuanya itu ingat, malam itu harus belajar dan tidurnya itu harus lihat waktu, jangan sampai tidur telat, akhirnya bangun pagi terlambat ke sekolah. Nah, kalau sudah tidur telat berarti nanti belajar itu tidak serius. Belajar itu pasti mengantuk ya. Belajar pasti mengantuk dan pada akhirnya tidak fokus dan tidak bisa belajar dengan baik. Nah, itu sudah pasti. Jadi harapan Pak Guru ke depan bisa atur waktu dengan baik, waktu belajar, waktu istirahat di rumah. Nah, sehingga bisa besok bisa sekolah dengan baik. Bisa sekolah dengan baik dan bisa fokus belajar nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya itu mungkin kita menutup dengan doa ya. Dengan doa. Jadi yang bisa membawa doa penutup dari Rakbos lah. Ini 2 kali, luar biasa. Oke, bisa. Teman-teman, sebelum menutup kegiatan pelajaran kita pada kita berdoa Bapa dan Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke. Selanjutnya duduk kembali. Oke, selanjutnya dengan berakhirnya doa kita pada siang hari ini, maka berakhirlah juga pertemuan kita di siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih dari Pak Guru. Nah, sekarang semuanya boleh bereskan barang-barang yang ada ya untuk bisa kembali. Ya. Jadi itu kumpul-kumpul dulu masing-masing. Kumpul buku, kumpul teks. Oke. Nah, kumpul depan aja, ini depan. Oke, semuanya dulu.
kembalikan buku ke tempatnya ya. Iya, Pak Guru. Oke? Beri terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih juga untuk semuanya. Selamat siang. Siap.